Pengertian KPK dan korupsi. KPK singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. KPK bersifat independen atau tidak bisa diganggu oleh pihak manapun dalam menjalankan tugas-tugasnya ataupun wewenangnya. KPK didirikan oleh negara untuk memberantas korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Nah, korupsi itu sendiri adalah bentuk ketidakjujuran ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu organisasi yang diberikan kepercayaan terhadap suatu jabatan kekuasaan, tetapi ia menginginkan keuntungan yang lebih dengan cara yang haram, atau bisa disebut juga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seseorang. Nah, ternyata di Indonesia juga ada beberapa jenis korupsi loh, dari korupsi yang ringan, sedang hingga yang berat. Salah satunya yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, dan benturan kepentingan. Selain itu juga ada pemerasan dan perbuatan curang dalam masyarakat. Terima kasih. Pasal yang menjelaskan tentang korupsi yang ditugaskan oleh KPK. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal 1 undang-undang ini, berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Selanjutnya adalah wewenang KPK. Yang pertama adalah melakukan tindak pencegahan terjadi korupsi. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi lain untuk memberantas tindak korupsi. 3. Memonitor pergerakan dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. 4. Melakukan supervisi terhadap pihak berwenang untuk memberantas korupsi. 5. Menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak korupsi. 6. Menetapkan hakim dan memberi putusan pidana. Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pasti sering sekali menemukan tindak pidana dan kejahatan-kejahatan korupsi yang ada di Indonesia. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan apa saja contoh tindak pidana korupsi yang sedang terjadi di Indonesia dan diberantas oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Contoh yang pertama adalah memberikan suap kepada pegawai, yaitu dengan cara memberikan hadiah kepada pegawai berdasarkan jabatannya dan pegawai tersebut menerima hadiah itu karena jabatan yang didudukinya. Yang kedua adalah menggunakan uang negara. Contohnya menggunakan uang negara untuk keperluan pribadi atau perseorangan. Jika keperluan itu atau uang negara itu digunakan untuk keperluan publik atau masyarakat, maka itu tidak termasuk tindak pidana korupsi. Sedangkan jika uang negara digunakan untuk keperluan pribadi atau perseorangan, maka hal itu termasuk kepada tindak pidana korupsi. Menggunakan uang negara untuk hal yang tidak diperlukan, seperti contohnya tidak berada dalam Undang-Undang Dasar maupun RAPBN dan juga peraturan-peraturan yang sudah dituliskan oleh pemerintah, maka itu adalah termasuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal itu banyak terjadi, contohnya di tahun 2023 ini ketidaksesuaian antara pengeluaran yang berada dalam APBN dan juga yang dirasakan masyarakat. Maka masyarakat memiliki opini bahwa uang negara ini telah banyak digunakan untuk tindak pidana korupsi. Contoh selanjutnya adalah menyuap pihak hukum, yaitu memberikan uang kepada pengacara untuk mendapatkan kemenangan dalam persidangan. Dan yang terakhir adalah korupsi uang perusahaan. Contohnya yang pertama yaitu mengambil hak dari karyawan untuk digunakan secara pribadi oleh perusahaan tersebut. Dan juga yang kedua adalah tidak memberikan gaji sesuai dengan perjanjian awal gaji pegawai.
Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pasti memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan dan kegagalan mereka dalam memberantas korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang faktor keberhasilan yang bisa mempengaruhi keberhasilan KPK ini dalam memberantas korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah adanya dukungan politik, yang kedua adalah ekonomi yang stabil, dan ketiga adalah pembangunan yang berfokus kepada infrastruktur di Indonesia yang mengacu kepada pemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk faktor kegagalan lembaga anti korupsi itu dikarenakan tidak adanya komitmen politik serta kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara umum pemerintah gagal dalam membangun institusi di negaranya. Hukuman tentang korupsi terdapat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berisi pelanggaran tersebut akan dikenai hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara dengan jangka waktu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, akan dikenakan denda dengan jumlah minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Semoga dengan ini kita semua dapat memahami pentingnya peran KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Juga, kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.